Albert kembali ke Umbrella, berupaya membohongi Evelyn. Berdasarkan ilmu CIA, obat Joy katanya dengan dosis tepat dapat mengungkapkan kejujuran. Mungkin saja kita bisa menggunakan ini untuk membuat Angel mengaku. Dari manakah ia mendapatkan informasi tentang perusahaan kita, ujarnya. Evelyn memberikan izin untuk mencoba itu kepada Angel. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Albert memberikan dosis tinggi untuk membuat Angel mati, yang dimana pria ini juga tak masalah, sebab cepat atau lambat nantinya dia juga akan mati. Kejadian itu tak terduga dan disadari oleh tim Evelyn. Mereka menghampiri Albert di ruangan itu. Tak ada lagi denyut nadi dari Angel. Satu-satunya sumber bukti Evelyn meninggal. Evelyn sadar kalau Wesker mengkhianatinya. Ia pun menangkap si Albert Wesker, menyuruh Rod, si bawahan. Jade diringkus balik ke dalam markas kultus sesat. Billy dewasa mengambil semua barang bawaan Jade, termasuk kepala Ratu Zero. Billy kini bekerja untuk Evelyn untuk memimpin pasukan Umbrella sekarang. Tak akhir kali dia dengar kalau Jade itu hamil muda, dan entah mengapa di sini kita bisa tahu kalau Jade ia tak mengakui kalau sekarang ia memiliki anak dan berbohong kalau bayi yang dikandungnya waktu itu keguguran. Mungkinkah itu demi keamanan anaknya? Mereka banyak membicarakan tentang keluarga dan masa lalu, serta ayahnya yang kata Billy sudah meninggal. Wanita cantik ini ternyata sudah lama mencari markas persembunyian Jade, The Universitas. Ia dengan tujuan untuk mengambil segala hal di sana. Dengan kata lain, menguasai tempat itu juga, seperti komunitas-komunitas lain yang sudah dikuasai oleh Umbrella. Billy menyuruh bawahannya pergi agar bisa bicara empat mata dengan kakaknya itu. Billy mulai menangis. Wanita satu ini menyesali semua perbuatannya kepada Jade, karena ia berpihak juga kepada Umbrella. Ia pun berkata akan melepaskan Jade, membantunya keluar. Dan sempat juga ia melepaskan pelacak yang tertanam di dalam tubuh Jade, lantas memberikan petunjuk arah titik lokasi di mana teman Jade menunggu dirinya. Aku tak akan pernah berhenti menjadi saudarimu, ucap Billy. Jade kemudian juga tak lupa mengambil kepala Ratu Umbrella yang disembunyikan di satu kotak, lalu ia pun pergi kabur. Di tengah pelarian, Jade bertemu dengan Gideon dan Rita, teman-teman The Universitas. Lalu berhasil pula Jade kembali ke campnya, yang dimana pantas saja Umbrella kerepotan mencari The Universitas, sebab itu bukanlah camp biasa di daratan, melainkan sebuah kapal pelayaran yang besar, yang kemudian disulap menjadi tempat tinggal manusia pasca kiamat zombie. Momen haru terjadi di sana setelah Jade bertemu dengan anaknya, Bee, dan pacarnya yang menjaga Bee selama Jade pergi. Arjun, nama pacar Jade, yang sangat mencintai Bee seperti anak kandungnya sendiri. Ia menceritakan perkembangan Bee selama 6 bulan, termasuk bocah itu sekarang sudah menyukai piano. Ketika tiba, bukannya kembali fokus pada keluarga, Jade malah makin terobsesi dengan Ratu Zero, yang bisa mengendalikan Zero lain. Ia juga punya rencana lain untuk kembali ke lapangan, demi menggali informasi lebih banyak lagi. Di titik ini juga Arjun merasa diperlakukan seperti pengasuh anaknya saja. Ia pun tak terima dengan perkataan Jade. Bee membutuhkan mamanya saat ini. Anak itu sedang di masa pertumbuhan, ungkap Arjun. Percakapan mereka pun akhirnya berujung pertengkaran satu sama lain. Jade lalu memilih untuk menenangkan dirinya. Malam hari, di depan ruangan makan, Jade menguping pembicaraan. Kalau Bee berkata, ia tak yakin ibunya nanti akan datang ke pentas seni yang mau mereka adakan di kapal ini. Meski begitu, Arjun meyakinkan Bee kalau Jade sangat menyayanginya. Namun memanglah sekarang Jade mau menembus dosa yang telah dibuat oleh kakek Bee. Untuk itulah Jade selalu bekerja keras, namun semuanya nanti untuk kebaikan Bee di masa depan. Ucapan Arjun itu tadi membuat Jade sadar kalau ia mempunyai pacar yang sangat baik dan peduli kepada dirinya juga Bee. Momen ini juga yang sekaligus membuat mereka baikan kembali dan sebagai ajang pembuka kegiatan bercocok tanam di malam hari. Besok hari kemudian, Jade dengan rekannya Nita meneliti hasil temuan sebelumnya. Setelah memberikan selamat atas kehamilan rekannya itu, Jade menjelaskan secara rinci tentang kepala Ratu Zero. Semakin lama seseorang menjadi Zero, penglihatan dan pendengaran mereka memanglah semakin hancur. Tapi jangan lupa, mereka berevolusi, yakni lewat penciuman atau bau, yang dimana feromon, yaitu semacam senyawa kimia dalam tubuh untuk memberikan respon daya tarik. Zat feromon inilah yang coba mereka teliti sekarang. Zat itu terletak di kelenjar bagian leher si ratu. Operasi penelitian dan percobaan dilakukan guna mendapati hasil yang diinginkan. Berbagai macam unsur kimia juga dicampur dan mereka berulang-ulang kali gagal.
Sampai pula di percobaan ke-55 di malam hari, mereka hampir saja menyerah kalau saja Jet tak mengide mencoba mencampurkan kelenjar itu dengan air liurnya sendiri. Titik terang terlihat, mereka menemukan kombinasi untuk membuat senyawa sejenis yang ada di kelenjar si Ratu Zero. Setelah itu, Nita mengingatkan Jade untuk datang ke pesta seni B yang harusnya sudah berlangsung sekarang. Ia pun lekas ke sana menyaksikan permainan piano B yang tak disangka-sangkanya sangat jenius. Tahun lalu anak Jade berbakat di bidang matematika, sejarah, bahasa, dan sekarang seni. Wow, potensi dalam diri B membuat Jade kagum. Namun tetap saja penemuan Jade tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia pun balik ke dalam lab bersama Nita, menyempurnakan zat temuan mereka yang dapat mengontrol para Zero, membuat mereka datang. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menemukan kombinasi zat lain berguna untuk menjauhkan atau nantinya dapat menghilangkan keinginan Zero untuk mendekati manusia. Jikalau zat merah ini berhasil, pasti akan bisa menyelamatkan dunia yang sudah kiamat ini, ungkap mereka. Jade sudah tak sabar ingin menguji hasil itu kepada Zero sungguhan. Namun Nita mencegah dan menyarankan untuk mengikuti protokol yang ada. Tapi Z tak menghiraukan. Di malam harinya, ia diam-diam menyelinap, mengambil Zero dari dasar laut dan dibawa masuk ke dalam kapal. Besok paginya, B mendapati ibunya mengikat seorang Zero di dalam lab penelitian. Karena tak punya pilihan dan takut anaknya melaporkan kepada yang lain, Jade pun menjelaskan situasi yang sedang terjadi semuanya, termasuk cairan hijau di dalam botol untuk mendatangkan para Zero dan cairan yang berwarna merah di dalam botol untuk menjauhkan Zero dari manusia. Ia pun meminta B untuk menunggu di pojokan selagi Jade mau mengetes hasil temuannya pada dirinya sendiri. Meski nekat, hasilnya cukup mengejutkan. Jade sudah memancing dengan darahnya sendiri. Namun Zero perempuan itu sama sekali tak merespon tindakannya, seolah-olah Jade adalah temannya setelah Jade menyemprotkan cairan merah kepada dirinya sendiri. B pun kagum melihat hal itu dan ia pun mendekati sang ibu. Sialnya, Zero yang tadinya jinak langsung saja menjadi agresif. Sayangnya juga, ikatan tangan Zero itu lepas, membuat B hampir menjadi santapan. Jade pun menyuruh B untuk lari keluar, sedangkan kekuatannya tak mampu lagi menahan Zero itu. Akibatnya, Zero itu lari mengejar B yang ketakutan di lobi kapal. Di sana, tanpa tahu apa yang terjadi, ada Nita yang dimana Zero tadi langsung menerkam dirinya. Nah, setelah Nita sudah meninggal, barulah bantuan datang. Sahabat Jade yang selama ini menjadi partner penelitiannya sudah meninggal. Jade merasa bersalah. Ia tak cuma membunuh sahabatnya, namun juga anak yang dikandung oleh sahabatnya. Dan dengan penuh penyesalan, ia mengaku kalau itu salahnya di hadapan suami Nita. Tentu nyaris saja wanita itu mati kalau Arjun tak menolong menahan pistol yang diarahkan oleh suami Nita kepadanya. Dan detik itu juga tiba-tiba rombongan Umbrella terdengar. Mereka rupanya sudah mengetahui letak posisi camp universitas berada. Tamatlah sudah riwayat The Universitas. Kita balik dulu pada Evelyn yang mendapati tubuh Angel yang sudah meninggal mengalami hal aneh setelah diotopsi. Tubuh pria itu kejang-kejang. Apakah ini mungkin efek samping dari obat Joy yang dosisnya terlalu tinggi? Sedangkan di ruangan penahanan Umbrella, Albert Wesker dari dalam dinding bertemu seseorang yang tampaknya itu adalah saudaranya sendiri. Lantas, episode 6 pun berakhir. Dan gak perlu basa-basi, kita langsung masuk ke episode 7. Kita balik ke tahun 2005. Ada 3 orang Albert Wesker dengan masing-masing nama berbeda. Nanti akan terjawab di alur cerita, tapi yang jelas mereka adalah kloningan dari Albert Wesker yang asli, mengenakan pakaian hitam dan kacamata. Ia meminta para kloningannya untuk menyelesaikan penelitian sebuah alat yang dapat mengontrol manusia. Tak lama kemudian, pasukan Umbrella datang mempergok kegiatan ilegal Albert Wesker pada properti milik Umbrella. Manusia berkekuatan support itu pun kabur setelah membunuh kloningan yang paling jenius. Setelahnya Evelyn muncul, dan sejak itulah 2 kloningan tersisa dipekerjakannya. Salah satunya memakai nama Albert Wesker yang asli, dan satunya lagi bernama Bert. 17 tahun sudah sejak Bert, salah satu kloningan, masuk dalam penahanan Umbrella. Katanya disebabkan perilakunya yang kurang waras atau sedikit psikopat. Bert adalah saudara kembar dari kloningan yang sekarang menamai dirinya Albert Wesker, atau yang kita kenal ayah dari Jade dan Billy. Bert tak menduga kembarannya itu hidup dengan begitu normal, terutama ketika ia mendengar kalau dirinya mempunyai keponakan. Bert pun cukup senang mendengar cerita dari si Albert. Nah, namun percakapan mereka terhenti setelah tiba-tiba pasukan Umbrella masuk ke ruangan si Albert. Balik ke masa depan,
Jade yang merasa menyesal atas kematian rekannya tadi menyadari kalau Billy memang melepaskan chip dari tangannya. Namun ada chip lain di kepala sang Ratu Zero. Billy sudah menjebak Jade. Itulah sebabnya Umbrella berhasil menemukan mereka. Arjun meyakinkan Jade kalau semua akan baik-baik saja. Umbrella mau melakukan pertemuan untuk membuat kesepakatan yang akan diwakilkan oleh Sakim, ketua dari The Universitas. Itu hanya jebakan, ucap Jade. Kita lepaskan saja makhluk itu, ungkap Jade lagi. Nah, di sini kita masih belum tahu makhluk apa yang dimaksud oleh Jade. Sakim, ketua kelompok universitas, tiba di dermaga. Pasukan Umbrella sudah membentuk markas penjagaan super ketat di sana. Ia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu, siapa lagi kalau bukan Evelyn Marcus, yang sampai sekarang penampilannya tak bertambah tua, meski sudah belasan tahun berlalu. Sakim tak suka kelompoknya diremehkan. Meski mereka cuma perkumpulan akademisi dan nerd, bukan berarti mereka tak punya senjata. Mereka punya data rahasia Umbrella di anak perusahaan di Bali, Indonesia. Dan juga mereka ada senjata rahasia. Evelyn tak sama sekali takut dengan ancaman Sakim, dan malah mengancam balik akan menenggelamkan kapal mereka. Jikalau hal itu tak mau terjadi, Sakim harus menyerahkan Jade ke tangan Evelyn, atau ia akan menghabisi mereka semua. Untuk itu, sekarang Evelyn akan menunggu tindakan dari si Sakim yang kembali ke dalam kapal. Balik lagi ke perusahaan Umbrella. Albert diinterogasi lagi Evelyn. Dia sudah tahu pria tua itu mengkhianatinya dengan membunuh Angel. Pemimpin Umbrella sangat marah kepada Albert sebab bertindak sangat konyol. Apakah sebenarnya niat terselubung dari Albert? Tanya Evelyn. Albert malah bertanya balik, apa yang sudah dilakukan Evelyn kepada Bert, saudaranya? Pria itu emosinya tak stabil, hati-hati. Baru saja berkata demikian, kita diperlihatkan Bert yang keluar dari sel tahanan setelah membunuh beberapa penjaga sel. Dari depan pintu, B menemui ibunya. Jade menjelaskan apa yang terjadi dan meminta B untuk kabur kalau terjadi hal yang tak diinginkan. B pun berjanji menuruti kemauan ibunya. Simon ingin berbicara dengan Jade dan Billy di sekolah. Ketika itu juga ayahnya tiba. Perilaku pria itu cukup konyol banget. Kita tahu lah ya, kalau itu adalah Bert, bukan ayah kandung mereka. Balik lagi ke dalam lab. Evelyn membiarkan Albert menikmati sisa hidupnya sebelum beberapa jam ke depan penyakitnya akan kambuh lagi. Penyakit akibat pengkloningan diri mereka yang sebenarnya belum sempurna. Albert membutuhkan suatu obat, tapi Evelyn tak akan memberinya dengan mudah. 3 orang tadi singgah ke restoran untuk makan siang. Perilaku Albert semakin aneh. Ia membentak pramusaji dan seakan-akan emosinya tak stabil. Cara makannya juga tak sopan. Hal ini cukup menonjol ketimbang perilaku ayah kandung mereka, yang dimana menimbulkan kecurigaan antara Billy dan Jade. Mereka semakin sadar kalau itu bukan ayahnya, namun mereka masih percaya kalau fisik itu adalah ayahnya, dan menduga kalau Umbrella melakukan tindakan yang aneh kepada orang tua mereka. Di rumah, Simon kedatangan mamanya. Wanita itu terlihat sangat berbeda ketika di tempat kerja dan di rumah. Ia sangat baik dan memanjakan Simon seperti anak kecil. Tapi di sini Simon pun tak sengaja mendapati kalau Evelyn memberikan suatu obat ke minuman ibunya yang lain. Bert sebenarnya sudah tahu kalau kedua bocah itu mencurigainya. Ia pun mengaku kalau dirinya adalah paman mereka. Dengan sangat santai ia berkata, kami bertiga ini adalah kloningan, dan salah satu dari kami bernama Albi sudah meninggal. Ayahmu adalah Al, dan sekarang menggunakan nama Albert Wesker. Albert yang asli sudah meninggal dalam letusan gunung berapi. Di titik ini, Billy dan Jade merasa orang itu memang freak dan bukan ayahnya. Mereka pun meninggalkan si Bert. Di saat bersamaan, agen dari Umbrella datang dan juga ada bawahan Evelyn, si Rod. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka bisa terlacak? Sebab ketika di rumah sebelumnya, Evelyn meminta Simon bertanya, di manakah posisi teman-teman dia sekarang? Teman di sini yang dimaksud adalah Jade dan Billy yang sekarang sedang terkepung oleh agen Umbrella di belakang restoran. Bert dari belakang juga datang untuk menyelamatkan. Memang dia berhasil membunuh beberapa orang, tapi itu tak mampu menyelamatkan mereka semua dari Umbrella yang kuat dan terlatih. Jade sudah diberitahu oleh Sakim mengenai kondisi yang terjadi. Ia pun tak masalah untuk menyerahkan diri asalkan semua orang di sini aman, termasuk anaknya. Setelah menguping info tentang penangkapan ibunya, B berencana untuk kabur dengan peralatan yang sempat disiapkan oleh sang ibu. Di depan kapal, Jade berpesan sebelum ia pergi, meminta kalau Sakim menekan tombol agar melepaskan makhluk itu. Nah, kita dibuat makin penasaran apa maksud Jade. Jade dan Billy tiba di Umbrella, dibawa masuk menemui ayah mereka yang kini sedang sekarat, entah apa yang terjadi pula. Darah Jade diambil paksa, sekaligus Evelyn menjelaskan ayah mereka memanglah kloningan dari Albert Wesker yang asli.
seperti apa yang Bert katakan kepada mereka sebelumnya. Albert Wesker yang asli mengkloningkan dirinya menjadi beberapa orang yang tumbuh dengan cepat dalam waktu 6 bulan untuk membantunya dalam mencapai tujuan. Albert Wesker yang asli memanglah tak sabaran, namun ada masalah lain yang timbul, yaitu selain pertumbuhan menjadi dewasa sangat cepat, menjadi tua dengan cepat jugalah suatu masalah. Dan hal itu juga akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Oleh sebab itulah, Al atau ayah kalian membutuhkan darah kalian yang DNA-nya sudah dirangkai dengan sempurna untuk mengobati penyakit akibat penuaan kloningan. Jade dan Billy memanglah anak dari Albert yang dituangkan dalam rahim dua orang wanita yang kurang beruntung. Dan benar saja, darah Jade yang tadi diambil disuntikan Albert kepada lehernya. Di sini sadar pula Jade dan Billy obat mengatasi penyakit ayahnya. Itu selama ini ayahnya hanya memanfaatkan mereka untuk bukannya melindungi. Yang rupanya hal itu membuat Billy kecewa dan ia pun mau pergi melalui sebuah tablet. Nah, ini semua merupakan hasil karya Billy yang sebenarnya kalau aku pikir-pikir mungkin aja ini penemuan Albert Wesker yang asli sebelumnya itu loh. Wanita cantik berambut unik itu memanglah psikopat jenius. Entah bagaimana caranya melakukan itu. Namun yang jelas banyak dari orang-orang di Umbrella tidak tahu kalau Evelyn sebenarnya sudah dikontrol oleh Billy. Dari titik ini juga pertentangan antara saudara pun terjadi. Jade mengungkapkan kekesalannya atas tipuan yang dilakukan oleh Billy dan pasukan Umbrella yang selama ini ternyata di dalam kontrol Billy, bukan Evelyn. Tak mau kalah dengan kakaknya, Billy pun berkata, ia hanya berusaha untuk melestarikan keluarga Wesker dan merebut universitas demi masa depan yang lebih cerah. Omong kosong ini juga memicu kemarahan Jade, yang secara tiba-tiba ia memecahkan cairan berwarna hijau dalam botol. Setelah itu, Billy hanya tertawa karena tingkah konyol dari kakaknya. Entah apa yang diperbuat oleh Jade, apakah dia sudah pasrah dengan keadaan. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang. Rupanya itu adalah rombongan para Zero yang berdatangan dari segala penjuru menyerbu tenda Umbrella. Ramuan ciptaan Jade berhasil. Ia berhasil menggunakan cairan itu untuk mengontrol dan memanggil para Zero datang ke tempat ini. Maka terjadi kericuhan antara tentara Umbrella yang tersisa melawan para Zero. Evelyn yang panik dengan keadaan pergi keluar. Ia melihat begitu banyak Zero berdatangan berusaha masuk ke dalam tenda. Syukurnya masih ada jeruji besi yang tampaknya cukup untuk menahan beberapa waktu. Namun percayalah, itu tak akan berlangsung lama. Mereka harus mengambil suatu tindakan. Nasib mereka di sini dipertaruhkan. Sedangkan dari dalam kapal, Arjun sudah tahu hal ini bakal terjadi. Ia pun memberitahukan kalau itu adalah tanda dari Jade kepada semua awak di kapal. Kalau penyerangan dari Jade telah dimulai, ini adalah bagian dari rencana mereka. Ya, meskipun nggak dijelaskan di film ya. Nah, di sini juga kita diperlihatkan di bawah kapal mereka ada sebuah penampakan. Mungkinkah ini makhluk yang dimaksud Jade? Makhluk itu terikat dengan besi kuat terkurung di bawah sana, dan sepertinya ia juga dibius agar tak bangun. Dan setelahnya episode 7 pun berakhir.